Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya peserta webinar IAT Design Party. Insyaallah di kesempatan kali ini Asal akan sedikit membagikan tutorial ngebuat konten dalam bentuk tulisan kayak gitu. Kira-kira nanti jadinya bakal kayak yang teman-teman tengok di wallpaper HP Asal, tapi insyaallah nanti kita akan buat yang lebih sederhana dan lebih mudah dan lebih simpel insyaallah. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kita akan pakai dua aplikasi di sini. Insyaallah teman-teman udah download, ada Pinterest sama Punto. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa download aplikasi Pinterest-nya, teman-teman bisa akses lewat browser aja di pinterest.com. Itu nanti teman-teman juga bisa kok browsing, nyari-nyari gambar yang bagus atau yang keren dan cocok buat konten teman-teman nanti insyaallah. Oke, di sini Asal bakal coba ya buka Pinterest-nya. Nah, di sini tuh banyak banget referensi yang bisa teman-teman pakai. Kayak misalkan yang sering Asal browsing atau cari itu yang gambar-gambar awan kayak gitu. Nah, kayak gini-gini yang estetik banget kayak gitu kan. Nah, terus bunga, tapi kalau bunga jarang juga sih asal pakai, cuman bisa juga nih dijadiin salah satu referensi teman-teman buat bikin quotes nanti. Nah, kayak gini. Jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman nanti mau gambar apa kayak gitu, gambar perahu kah atau gambar apa terserah. Nah, tapi di sini Asal bakal coba yang sky. Asal suka banget untuk gambar-gambar yang berbau dengan langit-langit ini kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti udah ketemu nih mana yang klik gambarnya, nanti teman-teman bisa langsung tekan aja gambarnya, contohnya kayak gini. Nah, teman-teman cari aja titik 3 kayak gitu. Biasanya dia kalau nggak di bawah, di kanan bawah, di atas kiri kayak gini, atas kiri pojok kiri atas ya. Teman-teman bisa klik dan download image. Nah, kalau misalkan udah terdownload, kita langsung masuk nih ke aplikasi Punto untuk ngedit tulisannya. Nah, teman-teman kalau buka Punto ini kayak gini gambaran layar utamanya, layar awal kayak gitu ya. Di sini langsung teman-teman bisa buka atau klik gambar foto di kanan atas, pojok kanan atas. Nah, di sini ada dua pilihan kayak gitu. Kalau misalkan yang use plain image ini, teman-teman bisa pakai templates yang dari Puntonya, cuman ini kayak limited gitu loh, kita harus bayar dulu. Kayak gini, beberapanya kita harus bayar dulu. Kalau yang bisa kayak yang garis-garis ini bisa deh. Nah, garis sama yang ini, yang solid kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa nentuin colornya juga menjadi warna apa kayak gitu ya. Nah, tapi di sini kita karena mau bikin template yang lebih lebih cantik aja kayak gitu, tipenya lebih estetik gitu kan. Jadi kita bakal klik fitur atau menu yang load image, new image from device. Nah, kita klik, kita cari aja nih gambar kita yang udah kita download tadi kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini kan. Kita klik aja gambarnya. Nah, di sini saya pertama bakal nunjukin ini dulu ya, fitur-fitur apa aja yang ada di Punto. Kita langsung masuk ke untuk ngebuat teksnya. Teman-teman bisa klik gambar pensil ya, atau icon pensil di atas kanan. Kita akan coba dengan tulisan be grateful. Grateful. Oke. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bakal nengok ada 6 kotak di bawah tulisannya, ada text, font, style, size, tiled, asal nggak tahu gimana bacanya. Kayak gitu, tiled mungkin, terus move. Nah, kalau untuk teks sendiri itu teman-teman kalau misalkan mau ngedit kayak gitu kan, tulisan yang tadi misalkan ada yang salah kayak gitu, nah teman-teman bisa ngulangi lagi di menu teksnya kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kan ada
kalau misalkan teman-teman nulis nulis paragraf itu banyak kayak gitu kan, teman-teman bisa nentuin nih dia mau rata mana kayak gitu. Jadi di sini ada menu left, ada center sama right. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu di mana yang cocok nanti buat quotes-nya yang kalian bikin kayak gitu. Nah, udah di done. Terus selanjutnya ada fitur font. Nah, fitur font ini teman-teman juga bisa ngubah dari sini langsung atau dari teks tadi. Nah, jadi terserah kalau misalkan di kalau misalkan di fitur teks ngubah fontnya, font stylenya itu bisa langsung kelihatan di sini. Jadi kita bisa nengok jadinya sekaligus ngedit lagi kira-kira sesuai nggak sama yang kita butuhin kayak gitu. Tapi kalau dari sini juga bisa, kita cobain dari sini. Nah, kalau ini kita ada di menu yang my font ya, yang mana font-font ini asal unduh sendiri kayak gitu lewat browser kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngedownload juga secara mandiri, itu bisa ketik aja keywordnya di Google font style atau download font atau segala macam lah, pokoknya mudah kok, insya Allah mudah downloadnya, nanti tinggal install aja. Terus kalau yang dari aplikasi Fontonya juga ada nih banyak banget yang di menu all. Itu dari Fonto udah nyediain banyak banget font style yang bisa kita gunain nih buat bikin konten-konten tulisan kayak gitu. Udah banyak banget, Masya Allah. Udah cukup lah ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau download sendiri, nggak apa-apa juga buat menambah variasi ya dalam pembuatan konten kayak gitu. Nanti biasanya kalau udah selesai terdownload, teman-teman buka aja filenya di di file manager HP teman-teman, klik file yang udah teman-teman download itu fontnya, nanti bakal ada kayak perintah untuk install sendiri nanti. Nah, biasanya diletaknya di bawah kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi di sini bakal pakai dari font asal sendiri, ya ini namanya Modern Line. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke menu size dulu ya. Menu size seperti biasa itu buat ngatur-ngatur ukuran. Nah, kayak gini aja. Terus menu selanjutnya di sini, ini kalau yang tilt ini buat apa sih namanya? Mau semiring apa sih tulisan teman-teman kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ngaturnya di sini. Nah, bisa dibolak-balik kayak gini nih. Nah, udah maaf ya, nih rame banget, kalau pagi rame banget di sini. Nah, kurang lebih kayak gini ya, teman-teman bisa miringin tulisan teman sesuai kebutuhan teman-teman nanti di fitur ini. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke fitur move. Kalau move ini di sini teman-teman bakal tengok atau ngelihat ini ya, panah-panah. Nah, kalau bagi saya sendiri gunain ini kalau misalkan kita mau ngeletakin sesuatu atau ngeletakin tulisan yang lebih detail tempatnya kayak gitu. Lebih detail tempatnya. Kalau misalkan kita masih bisa kok mindahin teksnya dengan cara sentuh aja teksnya, kita pindahin kemana kayak gitu kan. Cuman kan ini nggak terlalu detail ya pergerakannya. Nah, kalau misalkan pakai panah itu lebih detail. Jadi kita mau nentuin posisinya di mana lebih lebih pas aja kayak gitu. Cuman memang agak lama sih, tapi lebih bisa ngebantu juga nanti kalau misalkan teman-teman mau ngeletakin teks dengan posisi yang lebih detail lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ada di bawahnya ada tanda huruf A, terus ada tanda panah yang ngegencet dia kayak gitu ya. Jadi ini buat ngeletakin tulisan kita supaya berada di tengah kayak gitu. Dan keduanya bersama sih, cuman bedanya diletaknya aja nanti. Nah, contohnya kayak gini, misalkan saya letak teksnya di sini ya. Coba kita klik yang tanda panah ke kanan kiri ini. Nah, ada jadi ke tengah kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan yang tanda panah ke atas bawah, itu nanti bakal ngeletaknya pas di tengah-tengah dari foto ini gitu. Jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Tapi mungkin nanti ini bisa disesuaikan lagi ya. Soalnya kalau misalkan asal letak kayak gini, dia kan gak bakal kelihatan banget tuh tulisannya. Jadi pokoknya sesuai selera teman-teman di mana nanti bagusnya kelihatannya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu kita masuk ke menu style. Nah, di menu style ini ada menu banyak banget, ada beberapa menu lagi kayak gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah text color. Teman-teman bisa
mengubah warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, bisa juga dari sini gimana yang sesuai. Terus di sini ada alpha, yang mana ini buat ngatur opasitas. Nah, buat ngatur transparansinya. Kira-kira teman-teman mau seberapa nih boldnya atau nampaknya tulisannya kayak gitu. Terus di sini ada menu light, kita bisa klik segitiga ke bawah ini atau pokoknya garis yang selurusan sama tulisan text colornya. Nah, di sini ada beberapa menu lagi, ada shadow, stroke, background, spacing, sama curving. Nah, kita bakal coba yang shadow. Kalau shadow ini pasti udah tahu ya, mungkin teman-teman, ini adalah bayangan dari tulisannya. Nah, udah kelihatan bedanya kan? Nah, untuk alpha sama seperti tadi, untuk opasitas dari shadow atau warna yang nampak dari tulisannya. Terus ada radius ini jarak atau kayak blurnya si shadow kayak gitu, mau ngeblur apa dia, mau sejelas apa dia kayak gitu. Terus ada di sini ada kayak garis apa ya, mau letaknya, mungkin letak dari shadownya, teman-teman mau ngeletakin di mana posisi bayangan yang kena cahayanya. Nah, jadi bisa digeser kayak gini sesuai dengan kebutuhan. Ini yang Y-nya ini yang ke atas bawah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau selera teman-teman aja nanti kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus ada menu stroke. Nah, kalau stroke ini itu adalah garis tepi dari tulisannya. Contohnya kayak gini. Nah, alpha sama kayak tadi, opasitas. Terus kalau width ini adalah ketebalan dari stroke-nya. Jadi sesuaikan aja sama teman-teman nanti. Nah, dapat gambaran ya insyaallah. Oke, terus kita masuk ke menu background. Nah, kalau menu background ini sama kayak tadi, ada alpha juga. Nah, ini alpha untuk opasitas. Nah, background ini untuk ngasih latar belakang dari tulisan. Nah, alpha sama kayak tadi. Terus width itu juga kelebaran atau mau seberapa kita ngasih space dari tulisannya, width dan height ini ya. Nah, mau seberapa space yang kita kasih nanti buat tulisan kita. Nah, kalau misalkan corner itu buat ngatur ketajaman atau ketumpulan atau bisa dibilang sudut dari backgroundnya, mau setumpul apa atau setajam apa. Nah, kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian mau buat tumpul, bisa ditambahin aja di cornernya. Kalau misalkan mau tetap tajam, dinolkan aja kayak gitu kurang lebih. Nah, terus lanjut ke menu spacing. Kalau di menu spacing ini kita ada nemuin menu letter sama line ya. Kalau letter ini kita bakal nentuin atau nyeting jarak antar hurufnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tambah ini kurang lebih kayak gini nanti jadinya. Nah, ada jarak antar hurufnya kalau misalkan kita pakai yang letter. Tapi kalau misalkan kita pakai yang line, nanti kalau misalkan teman-teman ngebuat tulisan yang berparagraf atau berbaris-baris lah kayak gitu ya. Nah, di line ini nanti bisa diatur jarak antar barisnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini nanti. Nah, kalau misalkan dikurangi dia bakal lebih dempet, kalau misalkan ditambahin dia bakal lebih ngejauh. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Lanjut ke menu terakhir, itu ada curving. Nah, kalau curving ini dia buat ngebuletin gitu loh tibanya, buat ngelengkungin si tulisan kayak gitu. Contohnya kayak gini, asal coba ya. Nah, jadinya kayak gini dia tuh, ngerol gitu jadinya. Nah, kayak gini. Nanti sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman mau dibuat kayak gimana stylenya. Kalau misalkan mau dibuat bulat-bulat atau dibuat ngelengkung bisa di menu curving kayak gitu. Wah, insyaallah. Maaf ya kalau misalkan banyak noise karena pagi-pagi ini memang sibuk banget harinya. Nah, kurang lebih nanti kayak gini jadinya. Nah, untuk hasil jadinya di sini saya bakal ngambil salah satu tulisan dari salah satu buku fenomenal, dari buku karangan Dr. Ait Al-Qarni, judulnya Menjadi Wanita Paling Bahagia. Nah, di sini saya akan coba untuk ngeliatin hasil jadinya. Kalau misalkan kita buat quotes dalam bentuk yang sederhana dan dari kutipan-kutipan kayak gitu ya kurang lebih. Nah, asalkan coba, bismillah.
Nah, kalau misalkan teman-teman udah selesai nih ngedit-ngeditnya semuanya, jadi teman-teman bisa langsung klik icon SD card atau icon memori di atas itu buat nyimpennya, nge-save-nya kayak gitu. Kita tinggal klik aja dan udah selesai kayak gitu. Dan ya kalau Punto ini agak sering beriklan ya, jadi harap dimaklumi. Nah, kurang lebih nanti hasilnya bakal kayak gini dia. Oh ya teman-teman, ini asal lupa tadi buat nyantumin dari mana paragraf ini dikutip. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nanti bikin kata-kata atau bikin konten kayak gini, jangan lupa kalau teman-teman ngutip dari satu buku atau dari manapun itu, jangan lupa ditulis juga ya. Ini karena selupa jadi harap maklumi. Ya mungkin cukup sekian sih tutorial yang saya kasih, semoga bisa dapat dipahami, bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti di kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang suka bikin puisi, teman-teman yang suka bikin kata-kata, teman-teman yang suka bikin konten dakwah, insya Allah bisa banget nih pakai cara ini kayak gitu, pakai aplikasi-aplikasi yang udah kami tunjukin, insya Allah jadi wasilah kebaikan bagi teman-teman semuanya. Dan ya semoga berkah kayak gitu. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa jadi amal jariah nantinya insyaallah. Amin Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.